Pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait kasus prostitusi online dan eksploitasi anak, kita sudah terhubung dengan Kasubdit Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Jeffrey Dian Juniarta. Pak Jeffrey, selamat bergabung di Metro hari ini, Pak. Ya, selamat. Pak Jeffrey, ini yang mengagetkan ya, karena dari pengungkapan kasus ini sejauh ini ada hampir 2.000 yang diperjualkan masuk katalog dan ditawarkan kepada 3.000 lebih anggota yang terdaftar. Luar biasa banyak angkanya. Nah, ini seperti apa prakteknya? Operasinya ini seperti apa, Pak? Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak Vivi. Mungkin saya kasih jelaskan bahwasanya modus para tersangka awalnya adalah menyampaikan atau promosinya di akun Twitter X. Kemudian setelah itu mereka akan diarahkan untuk memasuki satu akun Telegram namanya Premium Place. Nanti customer service akan mengarahkan kepada member yang sejumlah 3.200 untuk menjadi membernya dengan tingkatan dari mulai 500.000 sampai dengan 2 juta khususnya VVIP. Sedangkan untuk loyal customer itu akan diarahkan kembali dengan nama Hidden Gems, di mana apabila menjadi member khususnya loyal customer 5 juta per 3 bulan dan 10 juta untuk 6 bulan. Demikian, Pak. Pak Jeffrey, ini sejak kapan, Pak, mereka beroperasi yang prostitusi online ini, yang premium place ini, Pak? Baik, Mbak. Mereka beroperasi sejak bulan Juli tahun 2023 sampai dengan kita melakukan penangkapan kemarin pada tanggal 16 Juli 2024. Hampir 1 tahun, Mbak, mereka beroperasi, Mbak. Oke, kemudian ihwalnya itu bagaimana sampai akhirnya ini memang sudah ditarget lama oleh polisi atau memang baru saja terungkap tapi cepat eksekusinya, Pak? Baik, Mbak, akun Twitter X ini, Premium Place ini beberapa kali berubah karena beberapa kali kena ban. Namun setiap akun Telegram yang diposting ini mengarah kepada satu akun. Kami melakukan pendalaman terhadap kasus ini, di mana mereka menyiapkan ada 14 katalog. 14 katalog ini dari mulai yang ABG, kemudian juga ada Premium Jakarta, Premium Bali, Premium Makassar, kota-kota besar lainnya di Indonesia. Jadi mereka sudah melakukan operasi ini sejak hampir setahun. Dan kami berhasil pada tanggal 16 kemarin melakukan operasi, memang tidak singkat, tapi sudah kita lakukan pendalaman secara panjang, Pak. Oke, apakah 3 kota besar itu saja, Pak, yang merupakan area operasi yang tadi Anda sebutkan, Pak? Ada Jakarta, ada Bali? Sebenarnya ada beberapa kota termasuk Surabaya juga kita monitor, kemudian Jakarta, Bandung, Makassar, Semarang, Jogja. Jadi tidak hanya 3 kota, Mbak, yang sudah kita monitor, tapi banyak kota karena akun ini berhubungan dengan beberapa mucikari yang ada di kota-kota besar, Mbak. Baik, Pak Jeffrey, ini kan hampir 2.000 talent yang diperjualbelikan sejauh ini begitu ya, Pak ya. Nah, dari jumlah tersebut ada berapa yang sejauh ini sudah terkonfirmasi bahwa ini adalah kategori anak-anak begitu? Baik, Mbak, dari beberapa katalog kami menemukan satu katalog ABG di mana terdiri dari 19 orang yang ditawarkan oleh akun Premium Place ini pada akun Telegram. Namun sementara kami sudah identifikasi 4 pada saat operasi kemarin. Namun ada juga beberapa yang sudah mulai kami identifikasi, namun memang butuh waktu karena tidak mudah untuk mengidentifikasi dan tidak menutup kemungkinan nanti kami akan lihat dari hasil digital forensik dan lapangan apakah ada beberapa anak lagi yang memang ditawarkan pada akun Premium Place ini.
Sementara dari hasil operasi kemarin ada 4 anak dengan range umur antara 15 sampai dengan 17 tahun, Mbak. Oke, tapi sejauh ini dari pendalaman polisi angka masih di 19 jumlahnya ya yang masuk kategori anak ya Pak Jeffrey ya. Betul, Mbak. Baik, Tapi Pak tidak Jeffrey. menutup kemungkinan akan berkembang. Kita lihat dari karena memang kita perlu satu-satu untuk melihat dari nanti kita lihat dari hasil digital forensik, Mbak. Baik Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, dari 3.200 anggota yang terdaftar dalam grup ini detailnya seperti apa Pak? Latar belakang mereka mungkin bisa Anda gambarkan Pak? Baik Mbak, memang tidak mudah untuk mengidentifikasi, memang membutuhkan waktu karena siapa saja bisa join di akun Telegram tersebut, keluar masuk, namun kita member yang masuk ke akun Telegram tersebut berdasarkan bukti penting yang kami sita di lapangan, Mbak. Nanti kita akan cek satu persatu apakah nanti ada bukti penting lainnya yang akan bisa kita kembangkan khususnya untuk pengembangan lidik berikutnya, Mbak. Baik, Pak Jeffrey, ini para anggota yang terdaftar yang jumlahnya sejauh ini adalah 3.200 ini kan memang ada membership fee begitu ya Pak ya? Apakah benar demikian dan berapa Pak membership fee-nya? Pak Jeffrey, sekali lagi Pak terkait dengan biaya Ya, Mbak. keanggotaan Pak. Pak Baik, Jeffrey Mbak. sekali lagi ya. Iya, kita coba Ada lagi beberapa ya kategori, pemirsa Mbak, ya. dari mulai 5 game untuk menjadi member 5 sampai 10 juta, Mbak. Oh, baik kalau begitu. Beralih ke tersangka yang ditangkap. Dari informasi yang kami dapat ada 4 yang sudah ditahan begitu ya Pak ya. Nah ini termasuk tersangka yang inisialnya MIR dan berstatus napi kasus narkoba yang saat ini masih menjalani masa tahanan. Bagaimana bisa ya Pak ya tersangka di dalam penjara kemudian mengendalikan sebuah operasi jual beli eksploitasi seks begitu? Betul, Mbak. Kami menetapkan 4 tersangka, 3 kami tahan di rutan Barreskrim, 1 tidak dilakukan penahanan karena masih menjalani sebagai narapidana kasus narkotika, di mana yang bersangkutan divonis 10 tahun, tapi saat ini sedang menjalani 4 tahun. Ini berasal informasi ini kita dapatkan dari tersangka dulu yang di lapangan di luar, dari beberapa tersangka yang kami tangkap di lapangan. Baru merujuk atau menuju kepada salah satu narapidana dan akhirnya kita bisa amankan termasuk device-nya dibantu oleh teman-teman dari Dirjen Lapas, Mbak. Iya, berarti si MIR ini yang merupakan warga binaan memang pegang telepon ya Pak? Pas di dalam ya Pak? Confirm pegang telepon jadi bisa Betul, Mbak, jualan begitu? Betul, Mbak, kami sudah amankan 1 device milik tersangka MIR, dibantu teman-teman dari lapas, kita amankan dan saat ini sudah kita sita oleh penyidik, Mbak. Sudah kita amankan dan dari device yang kita amankan, kita mendapat beberapa petunjuk, kita lakukan analisa digital forensik, kita mendapat petunjuk lain sehingga peran yang bersangkutan bisa kita jadikan tersangka, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, Pak Jeffrey sebagai bagian dari pendalaman, apakah polisi juga berkoordinasi bertanya kepada pihak lapas kenapa warga binaannya itu bisa bekerja dan menjual anak-anak begitu Pak? Kenapa bisa pegang Dari handphone? dari hasil pemeriksaan kita, Mbak, memang beberapa kali telah dilakukan operasi oleh teman-teman kita di lapas, mungkin ini kecolongan, sehingga pelaku MIR bisa ikut atau berperan untuk mengendalikan kegiatan operasi prostitusi online secara terorganisir, Mbak. Memang ini dari hasil pemeriksaan keterangan tersangka, kemudian para teman-teman
Sebenarnya mereka teman-teman sudah berapa kali melakukan operasi, mungkin untuk yang satu ini mereka berhasil Baik, Pak Jeffrey sekali lagi Pak. menyelundupkan Iya. Pak Jeffrey masih bersama kami Pak? ya Mbak, gimana Mbak? Iya, Ya, maaf masih. tadi Ya, sempat Mbak Vivi, terputus gimana? Pak Jeffrey. Baik, Pak Jeffrey, selanjutnya apa Pak target Baik, Mbak. utama pendalaman selanjutnya? Ini kan sudah ada 4 tersangka yang ditahan, ini targetnya apa Pak? Apakah ada kemungkinan jaringan ini lebih luas begitu? Baik Mbak, yang pertama target dari kami adalah bagaimana mengidentifikasi dan menyelamatkan anak Mbak. Itu yang paling penting Mbak, yang pertama. Karena memang tidak mudah untuk mengidentifikasi, tidak hanya di grup katalog ABG, namun mungkin ada beberapa grup premium place di beberapa kota besar. Namun kami masih menunggu dari hasil analisa digital forensik yang pertama Mbak. Yang kedua, sangka hasil analisa digital forensik ini akan jadi informasi penting yang kami akan terus kembangkan untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia, khususnya di media online, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, Pak Jeffrey, terima kasih atas waktu Anda bersama dengan Metro hari ini. Selamat bertugas kembali, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.